Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Andre Agustia. Bagaimana langkah-langkah pengembangan SKL agar dapat terlaksana? Yang telah kita ketahui, SKL tersebut ialah standar kompetensi kelulusan. Jadi, SKL ini ialah kemampuan peserta didik yang dapat dicapai setelah melaksanakan atau selesai melaksanakan proses belajarnya atau masa pendidikannya. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai KSL tersebut, SKL tersebut ialah kita harus mencapai dulu kompetensi inti, karena kompetensi inti ini ialah pijakan pertama dalam kita mencapai standar kompetensi lulusan tersebut. Dan juga dengan standar kompetensi tersebut yang lebih tinggi, dan juga melihat kemampuan peserta didik dengan mencapai atau mengacu kita kepada KD atau kemampuan yang telah dicapai oleh peserta didik tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Andre. Siapa lagi yang memberikan jawaban? Murniati. Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudara Suka. Apakah tujuan KDMKI? Menurut saya tujuan kompetensi inti itu untuk mencapai standar kompetensi yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkatan kelas. Sedangkan KD tujuannya itu untuk mencapai standar kompetensi yang harus dicapai peserta didik untuk masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada saudara Suka. Seorang lagi? Dua mungkin menjawab. Seorang lagi? Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari mengenai perbedaan dari SKL, KI, KD, dan indikator. Perbedaannya mengenai SKL itu yaitu kriteria mengenai kualifikasi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau KI, kompetensi inti itu untuk mencapai kemampuan untuk mencapai komparator lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Kalau yang KD, kompetensi dasar, kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Indikator itu mengidentifikasi pembelajaran yang tidak indikator itu mengidentifikasi pembelajaran dari yang dilakukan oleh peserta didik. Contohnya yang termasuk dalam SKL itu termasuk yang kompetensi dasar itu mengenai kompetensi dasar, contohnya akidah akhlak. Dalam pembelajaran akidah akhlak itu yang harus dilakukan oleh peserta didik itu meyakini adanya kebenaran kitab-kitab Allah, terus menampilkan perilaku yang mencerminkan akhlaknya kepada Allah. Yang ketiga, memahami hakikat beriman kepada Allah. Contoh dari kompetensi inti yaitu dalam sikapnya itu dalam pembelajaran akidah, misalnya dalam pembelajaran akidah akhlak yang harus diperhatikan itu sikap mengenai menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sikap itu sikap spiritual. Sikap sosialnya itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Selanjutnya, masuk pengetahuan itu memahami dan menerapkan. Keterampilan
menyaji dan menelaah apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya, sekian yang saya jawab. Selanjutnya sekian, gitu. Selanjutnya sekian. Baik, sudah 3 pertanyaan sudah kita ulang boleh dijawab. Kita kembalikan kepada masing-masing yang bertanya. Sekiranya saudara merasa jawaban yang diberikan tadi sudah menjawab pertanyaan saudara, saudara ucapkan terima kasih, saudara simpulkan apa jawabannya. Sekiranya jawaban pertanyaan saudara ajukan belum dijawab atau jawabannya tidak tepat, saudara sendiri yang memberikan jawaban. Silakan. Dikembalikan kepada yang bertanya, silakan. Saya dulu. Sebelumnya terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Yang dijawab oleh Saudari Murniati tadi mengenai tujuan KI dan KD, sementara untuk indikator tadi masih kurang jelas apa tujuan dari indikator dalam pembelajaran. Saudara sendiri menjelaskan. Kalau yang dari saya pahami, mungkin tujuan indikator ialah untuk menjelaskan proses pencapaian yang harus dicapai peserta didik atau siswa, di mana yang disampaikan oleh Saudari Serly tadi seperti contohnya indikator seperti menjalankan ibadah sesuai ajaran masing-masing, menampilkan perilaku atau akhlak terbaik terpuji. Seperti itulah mungkin tujuan dari indikator menurut saya. Saya kembalikan pada Ibu. Oke, selanjutnya silakan. Baiklah, tadi Najwa telah menjawab itu mengenai perbedaan. Kemudian contoh dari SKL dan KD. Namun saudari belum menjawab mengenai KD dan indikator. Di sini saya akan berikan contoh mengenai KD dan indikator. KD-nya itu misalkan menghayati Al-Quran adalah wahyu Allah. Kemudian KI-nya itu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Sekian. KI-nya kok Terbalik ya. Itu indikator. Salah baca Wisni. Tadi Wisni ngecek KD dan indikator, tapi yang Wisni jawab KI dan KD. Tadi saudari Sedwa telah memberikan contoh SKL, KI, namun belum memberikan contoh KD dan indikator. Nah, contoh KD saya dapatkan itu menghayati Al-Quran adalah wahyu Allah. Kemudian indikatornya menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. oke, selanjutnya. Baiklah, saya akan mencoba mempraktikkan. Saya memang kurang memahami jawaban dari saudari Rimana ini karena jawabannya tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Mungkin dan saya kan tadi bagaimana pengembangan SKL itu dapat dilakukan sesuai dengan yang dijelaskan Ibu kemarin, bahwasanya SKL itu tuh ditentukan aplikasinya itu melalui dengan KI, kompetensi inti, yaitu nanti adanya sikap, situ ada sikap virtual dan efektif, kemudian sikap sosial, kemudian pengetahuan dan kognitif, kemudian keterampilan dan psikomotor. Jadi kita dapat mengetahuinya apabila ketika kompetensi inti itu sudah dapat kita laksanakan, dan kompetensi itu dapat kita lihat di dekat pelaksanaan pada kompetensi dasar. Oke, sekarang SKL,
standar kompetensi lulusan. Lulusan itu apa ya? Kelas yang melaksanakan studi. Hah? Kelas yang melaksanakan studi. Setelah selesai. Kelas yang Telah selesai melaksanakan studi. di mana? Di satu institut atau stasiun. Lembaga sekolah di lembaga. Apa contohnya? Nah, itu dia. Berapa lama dia menyelesaikan studi itu? Berada di kata. Dia pertanyaan saya, berapa? Kalau menurut standar MTS itu 3 tahun. SMA 3 tahun. SD 5 tahun. Nah, itu jawabannya. Tergantung tingkatannya, kan gitu. Kalau tingkatan SD dari itu 6 tahun. Tingkatan SMP dan MTS 3 tahun. Tingkatan SMA atau MA 3 tahun. Itu disebut dengan lulusan. Sekarang kompetensi. Apa itu? Kompetensi lulusan. Apa itu kompetensi? Kriteria mengenai yang lulusan itu membagi nanti ada situ kognitifnya, kemudian efektif dan psikomotorik. Kompetensi itu apa? Kemampuan. Kemampuan. Jadi kemampuan lulusan. Kalau standar itu apa? Apa standar? Kriteria. Apa lagi? Kata lainnya. Selain kriteria apa? Keperangkat. Bukan. Enggak. Kualifikasi. Ya kriteria kualifikasi apa Sama. lagi? Satu lagi. Apa namanya? Ukuran. Batas. Oh, ukuran. Di standar itu kriteria kualifikasi ukuran. Kalau kompetensi Kemampuan. Kalau L lulusan produk dari suatu lembaga pendidikan. Jadi standar kompetensi lulusan ukuran kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang tamat di suatu lembaga pendidikan. Pertanyaan saya, kenapa perlu ada ukurannya? Kenapa perlu ada kriteria? Kenapa perlu ada kualifikasi? Kenapa perlu ada standarnya? Biar ada karena ada tujuannya. Bu. Kenapa perlu ada ukurannya? Kenapa perlu ada standarnya? Biar ada apa namanya itu? Apa akibatnya kalau tidak ada standar? Kemampuan tidak sesuai mungkin. Tidak bisa kita melihat kemampuan dari kemampuan seorang. Hasilnya mungkin tidak mencapai tujuan pendidikan. Jadi pengetahuan itu kan seperti rantai sama menyambung. Kalau kemampuan itu 10 umpamanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 begitu. Jadi untuk SD sudah ditentukan 3 umpamanya. Kalau standarnya untuk SD itu 3, tentu kelanjutannya menyambung lagi pengetahuan 4, 5, 6 kan begitu. Kalau tidak ada kriteria, tidak ada kualifikasi, tidak ada ukuran, bisa-bisa terjadi pengulangan. Di SD sudah pelajari 1, 2, 3. Kemudian di SMP atau di MTS dipelajari 3, 4. Berarti yang 3 itu terjadi pengulangan, mubazir. Pasti tidak diperhatikan lagi karena sudah diketahui. Atau sebaliknya,
Kemudian ketika belajar di MTS atau SMP, yang diajarkan langsung 5-6. Berarti apa yang tidak ada? Saudara nggak fokus ini. Di SD dipelajari 1, 2, 3. Kan itu kualifikasinya atau standarnya 1, 2, 3. Sekarang ketika masuk ke SMP atau MTS, yang diajarkan 5-6. Nah itu dia, 4 terlupakan, nggak nyambung. Khalifah Rasidin saja belum dipelajari, sudah masuk saja ke Bani Abbasiyah. Ini pengertian khalifah itu belum mengerti orang. Belum paham orang siapa itu Ibnu Abbas. Jadi ada yang terlampaui. Jadi standar itu, SKL kan standar kompetensi lulusan. Itu apa dibuat standar kompetensi lulusan supaya pengetahuan yang dimiliki siswa itu sambung menyambung, tidak ada yang overlap, tidak ada pengulangan, tidak ada yang terlupakan atau tertinggalkan. Makanya ada standar. Saya memperlakukan saudara seperti menghadapi mahasiswa semester 5. Tapi kadang-kadang pengaruh kemarin itu belajar online, saudara belum pas belajar semester 5. Masih semester 2 atau semester 3. Bahkan ada yang masih semester 1. Bagaimana? Yang perlu disuapi. Saya memberikan pancing kepada saudara, tidak lagi memberikan ikan. Saudara mana yang suka diberi pancing atau diberi ikan? Paham saudara tak? Paham. Kemudian saya diberi pancing diberi ikan. Paham. Mana yang saudara suka? Jawabnya diberi ikan. Jawabnya diberi ikan. Kalau saudara mengatakan lebih suka diberi ikan, syukur-syukur ikan yang diberikan pada saudara adalah ikan yang saudara sukai. Coba ikan yang diberikan itu ikan yang tidak saudara sukai, ikan yang saudara alergi kepada ikan itu, atau ikan yang diberikan itu tidak cukup. Diberikan 1 ekor ikan teri kepada saudara. Mana yang saudara suka, diberikan pancing atau diberikan 1 ekor ikan teri? Pancing. Kenapa saudara suka diberi pancing? Kita dapat lebih memahami sendiri dan mencari. Bisa mencari sendiri. Kapan saja, di mana saja, berapa banyak yang saudara mau. Kalau banyak dapat, lebih lama mencarinya. Pagi dicari, siang dicari, sore dicari, kalau perlu malam juga dicari. Mencarinya di mana? Di mana didapatkan? Kalau cari belut, di mana saudara? Iya ke sawah, cari di batangnya itu. Pasang itu malam-malam itu apanya? Apa namanya itu? Luka, ya kan? Pasang lukanya itu, masukkan di luka itu apanya? Umpannya. Pagi-pagi besok ambil. Itu belut.
Kolam. Gimana lagi? Bisa ke Danau. apa? Ke batang air, Oh, Batangan. ke bandar-bandar. Kalau ikan mas, ikan rayo, ya ketembak bayar. Udah. Kalau ikan laut ya pergi ke laut. Jadi kalau diberikan pancing, saudara bisa mencari ikan itu semau saudara. Berapa banyaknya, apa jenisnya, kapan dicari, silakan. Tapi kalau diberi ikan, itu susahnya. Enaknya kalau ikan yang diberikan itu ikan yang kita suka dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu terasa enak. Tapi kalau yang diberikan itu ikan yang tidak kita suka. Saya tidak suka ikan patin. Diberikan ikan patin. Itu tidak suka. Lebih baik saya diberi segenggam ikan teri daripada satu ekor ikan patin yang besar. Ya kenapa? Tidak sesuai dengan keinginan atau kemauan kita. Kenapa sekarang proses pembelajaran dengan berpusat kepada siswa dengan istilah yang saya berikan tadi dengan memberikan pancing? Karena ikan itu tersedia di mana-mana. Materi pembelajaran itu tersedia di mana-mana, baik berupa cetak ataupun elektronik. Silakan akses. Karena guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Kalau dulu guru itu satu-satunya sumber belajar. Yang punya ikan itu hanya guru. Makanya guru yang berikan ikan. Sekarang tidak. Ikan itu ada di mana-mana. Cari dah. Itu SKL. Standar kompetensi lulusan. Kenapa perlu ada standar tadi? Nah, supaya semuanya nyambung, tidak ada yang pengulangan, tidak ada yang terlewatkan. Nah, saudara, ketika mengikuti pelajaran dengan saya banyak yang tidak nyambung, itu tandanya banyak yang kelewat. Informasi yang saudara dapatkan itu tidak saudara peroleh. Seharusnya sudah saudara peroleh, tapi tidak saudara peroleh. Ada saudara peroleh, tapi tidak saudara simpan selama ini. Gitu aja tadi. Makanya ketika diskusi dengan saya tidak ada lagi ini. Ketika mencari silakan. Tapi begitu dibaca langsung usahakan memahaminya. Itu selama ini tidak saudara lakukan. Saudara baca selayan, serit, gitu aja. Tidak usah menyimpannya. Kalau saya begitu. SKL itu satu-satu. SKL, apa itu L? Apa itu K? Apa itu S? Kenapa perlu ada S? Standar kompetensi lulusan. Kompetensi itu apa? Kemampuan. Ada 4 kompetensi guru. Apa saja? Pedagogi, Pedagogi, standar, Pedagogi, profesional, sosial, profesional, personal. Apa itu kompetensi personal? Kompetensi yang dimiliki dari kompetensi yang dimiliki oleh guru. Ya apa? Keempatnya kan dimiliki oleh guru. Kompetensi personal itu apa? Personal itu artinya person, pribadi. Kalau person itu pribadi berarti melekat pada diri orang itu. Apa yang melekat pada diri orang itu? Ilmu yang dipelajarinya. Ya kepribadian.
kepribadiannya itu apa saja bentuknya? Akhlaknya, perbuatan, sikap, cara dia bersosial. Oh. Ketika seseorang guru masuk kelas, saudara bertemu dengan seseorang atau siapa saja. Ada 4 orang dan 4 orang. Lalu bisa tak saudara mengira-ngira di antara yang 4 itu yang mana yang guru? Dia ada 4 orang, salah satunya ada guru. Suruh saudara menerka, kira-kira bisa? Tidak bisa? Bisa. Bagaimana bisa? Misalnya dari sikapnya, Wibawa. soalnya sikap pemahaman dia dalam jalan termasuk tampilannya, cara dia berbicara. Kenapa tidak bisa? Kalau kita sambil belum tentunya sama orangnya bu kayak tadi. Ya kita tak kenal. Iya. Pokoknya kita di dalam, lalu masuk. Ada 4 orang. Diberitahu bahwa salah satu di antara tamu kita yang berempat ini adalah guru yang akan mengajar di sekolah ini. Suruh terka. Yang mana kira-kira yang guru? Kalau sama aja tampilnya sama aja, cara bicaranya sama aja, jalannya itu susah. Kecuali ada perbedaan seperti yang dikatakan. Itu yang saya tanyakan. Apa itu kompetensi personal seorang guru? Karakteristiknya. Ya apa? Saudara mau jadi guru atau tidak? Siap nggak jadi guru? Kalau tak siap jadi guru ya keluar dari FT. Pindah yang lain. Kalau masih bertahan di FT harus menjiwai guru itu. Gimana dilihat guru itu? Wibawanya. Wibawanya. Yang dikatakan wibawa itu apa? Oh. Apa namanya teh? Apa itu wibawa? Cara dia dalam bertindak, Bu. Cara bertindak. Bagaimana cara bertindak orang yang berwibawa? Biasanya lebih tenang. Sesuai dengan standar. Itu saya tanya lagi, apa standarnya itu? Apa standarnya? Coba saudara buka kompetensi personal atau kompetensi kepribadian guru. Itu sudah dipelajari ketika mempelajari model pembelajaran pasti dipelajari. Coba. Udah, Bu. Kompetensi personal adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa yang menjadi teladan bagi peserta didiknya. Mantap. Adil. Berwibawa. Dewasa, Dewasa. arif, Arif tadi. Iya, Bu. Adil. arif, Bu. Stabil yang ada tadi. Stabil, bukan adil, tapi stabil. Arif. Stabil. Stabil. Lagi. Menjadi teladan. Ini dulu, dewasa dulu. Yang dewasa itu apa mungkin? Saudara sudah dewasa? Remaja. Sudah belum? Remaja.
Belum. Remaja akhir kami, Bu. Hah? Remaja akhir. Remaja akhir. Ya. Saudara sudah balik? Kalau berarti Dewasa dulu, apa kita katakan dewasa ini? Apa beda orang dewasa dengan anak-anak? tidak bersikap anak-anak. Dari segi sikap. Ya apa bedanya? Kalau dewasa sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Anak-anak dapat juga. Mana yang banyak, mana yang sedikit, mana yang enak, mana yang tidak, tahu dia anak-anak. Dewasa mampu mengontrol diri, yang kalau anak-anak sudah mampu. Nah, kalau anak-anak lebih egois, lebih mementingkan diri. Kalau orang dewasa tidak hanya mementingkan diri, tapi juga bisa mempertimbangkan orang lain. Lama diawak, lama ada orang. ketujuh diulang, bukan ketujuh. lama diawak, sadua cek lain. Kalau anak-anak lama diawak, sadua cek lain. Ada yang bukan orang Minang? Semua orang Minang? Iya, Bu. Paham yang saya maksud? Paham. Lama diawak, sadua cek lain. Itu anak-anak. Ada yang bikin makanan, kau lama, sadua cek lain. Tidak dipikirkan kakak belum kebagian, ayah yang membeli belanja belum dapat, ibu yang memasak belum mencoba. Pokoknya dawak lama, sadua cek lain. Itu anak-anak. Kalau orang dewasa tidak, lama diawak, ketujuh diulang, dawak lama diulang ketujuh. Loh, makanya Berbagi. tinggalkan buat orang, ambil seperlunya. Kita ada berenam, makanan ada 7, ambil saja 1. Kan ada kelebihannya 1, ya biarlah yang 1 itu untuk siapa nanti. Mana tahu ada tamu, nenek datang, om datang, atau yang 1 itu dibagi pula bersama nanti, atau mungkin 1 itu diberikan untuk ayah karena ayah kelelahan sudah bekerja, atau apalah. Mentang-mentang makanan ada 7, wah, kita berenam, jangan langsung ambil 2. Itu orang dewasa. Ukur diri saudara ya, sudah dewasa atau belum? Jangan hanya dewasa secara biologis. Dewasa secara biologis bisa hamil, bisa menghamili, itu sudah dewasa secara biologis. Kalau sudah ada tanda-tanda balik dari saudara, itu sudah dewasa secara biologis. Sudah bisa dibuahi, sudah bisa membuahi. Tapi dewasa yang dimaksud di sini adalah dewasa secara psikologis. Tidak semau gue, tidak seenake dewe. Kemudian stabil. Apa itu stabil? Lawan stabil itu apa? Emosional. Lawan stabil, labil. Apa itu stabil? Nggak tahu juga, ya cari. Kalau nggak tahu juga apa itu stabil, ini bukan orang Indonesia ya. Orang mana saudara? Tidak goyah. Tenang. Tidak berubah. Nah, itu dia. Stabil itu tetap. Kalau ada lampu apa itu namanya? Tinggi rendah apa tinggi rendah? Bukan. Tidak stabil ya. Jadi stabil itu cenderung tetap, relatif tetap gitu lah ya. Jadi tidak berubah-ubah.
Kalau yang labil berubah-ubah. Umpamanya saudara lebih suka perempuan berjilbab atau perempuan tidak berjilbab? Berjilbab. Jujur. Apalagi yang saya tanya ya? Saudara suka perempuan yang mandiri atau perempuan yang tergantung kepada suaminya? Tergantung pada suaminya. Tergantung pada suaminya. Kalau saudara, pertanyaannya sama? Perempuan yang mandiri atau tergantung pada suaminya? Sama. Sama apa? Tergantung pada suaminya. Hah? Tergantung pada suaminya. Tergantung pada suaminya. Kalau saudara? Melihat kondisi tergantung nanti di mana menjadi gimana. Kalau semua tergantung pada saya. Ya semuanya tergantung pada suaminya. Mau pergi, tergantung pada suaminya. Diantar. Ya diantar, dijemput, kan? Mau makan, tergantung pada suaminya. Diambilkan. Dibelikan, tidak dibelikan ya tidak makan, kan? Mau membuat keputusan, tergantung pada suaminya. Dibolehkan atau tidaknya. Ya boleh, tidak, gitu kan? Gimana Andre? Gimana? Jalan sama ya? Sama. Jadi yang stabil itu relatif tetap. Dalam kondisi bagaimana dia berbuat, bertindak, menjawab, melakukan, itu relatif sama. Umpamanya keadilan di sekolah. Dia datang tepat waktu, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Kalau hujan jadi terlambat, kalau awal bulan cepat-cepat, tidak begitu. Tidak melihat angin-anginan, tidak melihat kondisi. Itu namanya stabil. Tapi kalau labil, itu tergantung orang. Kalau orang ngasih dia ini, ya mau bekerja. Kalau diberikan jabatan khusus, dia mau. Kalau ada yang akan diperoleh, dia melakukan. Kalau tidak ada rasa-rasanya yang akan diperoleh, tidak mau. Itu namanya tidak stabil, tidak labil. Labil ya, tidak stabil. Kemudian arif. Apa itu arif? Bijaksana. Ya, kapan seorang itu dikatakan bijaksana? Pandai. Jika? Iya, mengambil keputusan itu bagaimana mengambil keputusan? Orang yang alim itu bagaimana membuat keputusan? Adil. Sesuai porsinya. Pertimbangan kalau mau diulang lagi. Pertimbangan kayak kalau mau ada pasti diulang lagi. Yang pertimbangan apa? Mempertimbangkan contohnya yang bilang tadi kata itu udah wah kelamaan berapa kelamaan ada waktu gitu baik dan buruk yang dipertimbangkan. Apa yang dipertimbangkan?
Nggak. Digoncengin. Orang lumpuh, apa yang disebutkan orang lumpuh? Disuruh duduk. Kalau orang lumpuh suka maunya ayam, jangan padi suka maunya ayam. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Buku ada ayamnya banyak mau siapa? Ya kan dulu saya Oh. lupa lah namanya. Dunianya pada itu ada kayak ayam. Yang paling pegang sini adalah kalau orang buta mau bela suam. Kelilipan ke orang buta kalau yang bela suam. Enggak. Kenapa? Matanya kan tertutup. Apa artinya? Memberikan beban kepada orang Sesuai kemampuan. sesuai dengan kondisinya. Itu arif teman-teman. Kepada siswa pun juga begitu. Ada yang mau menjawab, ada yang tidak mau menjawab. Tidak mau menjawabnya itu karena tidak dapat, kan itu tidak bisa dipaksa lagi. Dia tidak menjawab karena tidak dapat. Dia lewati saja, tidak perlu dituntut. Memang dia tidak dapat. Tapi kalau dia tidak menjawab itu karena tidak mau, bukan karena tidak mampu, ya harus dipaksa supaya memberikan jawaban. Supaya apa? Jawaban itu diketahui sudah tepat atau belum. Kalau tepat, ada konfirmasi. Kalau tidak tepat, ya diberikan perbaikan. Kan itu gunanya. Itu arif. Kalau orang tangan tua, apa yang dia kira? Kopi. Kok kopi? Bantah. Apa? Takan tua. Dia bantah. Cocok tidak? Bisa. Cocok. Kalau orang lita, Dia makan. dia makanan. Dia orang lita, Kopi. dia bantah. Cocok tak? Arif. Berwibawa. Apa itu berwibawa? Disegani. Carilah apa itu berwibawa. Saudara termasuk berwibawa atau tidak? Apa itu wibawa? Apa? Segan. Ada segani. Kenapa orang itu disegani? Karena tenang dan santun. Tenang Dan santun. santun. Nah, itu yang saya katakan tadi. Datang 4 orang memberitahu salah seorang guru. Bisa dilihat dari sana. Tampilannya, dari ekspresinya, dari apanya. Dari bawah. Dan wibawa itu tidak bisa diajar-ajar, tidak bisa dipaksakan. Wibawa itu akan keluar dengan sendirinya. Kenapa keluar dengan sendirinya? Karena ada sesuatu yang dimiliki. Apa? Kepribadian tadi. Terakhir, mantap. Mantap. Mantap itu apa artinya? Sesuai kompetensi. Mantap itu kan sudah puncak dari semuanya. Semuanya. Dari arif, dari bawah, dari dewasa, dari Stabil. stabil. Mantap. Sudah punya semua. Sehingga Jadi teladan. kan guru itu digugu. Ditiru.
ditiru. Kalau digugu, dipatuhi. Kalau ditiru, diikuti atau diteladani. Kalau disuruh, mau orang melakukan, itu sudah diguru. Makanya yang menjadi guru itu biasanya orang dewasa, tidak anak-anak. Jadi kalau ada kakak atau adik, siapa yang jadi guru? Kakak. Ya kakak. Biasanya adik akan patuh Kepada kepada kakak. kakaknya, bukan kakak yang patuh kepada adiknya. Kakak akan ditiru oleh adik. Kakaknya berbuat baik, dia akan meniru. Kakak berbuat jahat, dia akan meniru. Nampak kakak cueknya ayam, ilakanya kucing. Nanti adik Ditiru. nyalakan ini. Digugu dan ditiru. Nanti mengatakan itu. Karena faktor ini, kepribadiannya dia mantap, sehingga dia Jadi teladan. teladan. Dan itu tidak diajarin aja, tidak diapakan. Tergantung Kepribadian. pembinaan Pembina. di rumah keluarga. Jadi yang sering kita apakan, yang sering didapatkan kalau di rumah atau di sekolah gitu kan, pembentukan kepribadian itu kan dua, dengan pembiasaan, dengan keteladanan. Kalau pembiasaan itu ada aturan. Aturan itu isinya dua saja, yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Setiap aturan pasti isinya itu. Kalau yang harus dilakukan tidak dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan, ini akan menjadi sanksi. Ada sanksi. Itu yang disebut dengan aturan. Jadi kalau aturan itu tidak ada sanksi bagi yang melanggar, itu tidak aturan namanya. Anjuran melanggar. Setiap aturan isinya pasti yang dua ini. Yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Keluar dari itu, maka akan kena sanksi. Baru disebut dengan aturan. Apa tidak pakai Zoom? Sudah jam 11. Apa? Makai Zoom. Ya kenapa tidak saudara apa? Tungguan. Tidak ada. Sebentar lah. Kalau tidak, 10 menit lagi lah. Jadi ini karena sudah duduk bagi saudara, kelihatannya sudah duduk, makanya saya bawa kepada yang lainnya. Ini SKL itu standar kompetensi jurusan. Ini biasanya 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Kan itu. Sekarang KI itu kompetensi inti itu lamanya 1 tahun. Jadi untuk mencapai SKL di SMP itu ya ada KI tahun pertama, KI tahun kedua, ada KI tahun ketiga. Untuk semua bidang studi. Kemudian dari KI yang setahun itu dibagi lagi menjadi KD. KD itu adalah kompetensi untuk masing-masing mata pelajaran. SMP itu apa mata pelajarannya? Ada matematik, ada bahasa Inggris, ada fisika, ada IPS namanya. Maka ada KD pada masing-masing mata pelajaran itu. KI itu kan disebut ada KI 1, ada KI 2, ada KI 3, ada KI
4. Ini KI 1 ini sikap spiritual atau disebut juga dengan hablum minallah. Kemudian ada sikap sosial, disebut juga dengan hablum minannas. K3 ini pengetahuan. KI 3 ya. KI 4 keterampilan. Nah ini jangan saudara kaget pula dengan apa ini. Ini kan sama ini. Ini sikap, ini yang biasa kita sebut dengan afektif. Kalau ini disebut dengan kognitif. Kalau ini disebut dengan psikomotor. Ini kan sudah disebut tadi. Ini pada masing-masing mata pelajaran. Pada KD itu dilaksanakan sama dengan KI 1 tadi. Di KD itu ada KI 1-nya tadi. 1, 2, 3, 4 tadi. Tetap dilaksanakan. Artinya kalau kita memakan pelajaran BAI 1, 2, 3, 4. Yang ketiganya apa yang kita bicarakan? Kalau puasa, kan itu pengetahuan di KD 3. Di KD 3-nya puasa. Perhatikan. Setelah mengetahui apa itu puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, tata cara puasa, hikmah puasa, apa yang saudara dapatkan dari sikap spiritual yang pelaksanaan puasa itu? Menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa itu? Sikap spiritual yang diperoleh setelah mempelajari puasa. Bersabar. Hah? Salah satunya bisa merasakan bagaimana orang lain tidak makan. Itu sikap sosial namanya. Menjalankan perintah Allah. Nah, menyadari bahwa puasa itu kewajiban terhadap orang Islam atau disebut dengan salah satu dari rukun Islam yang wajib dijalankan oleh semua muslim. Disadari itu sikap spiritual. Kalau sikap sosial timbul rasa empati. Kalau kita menahan makan dan minum itu sejak dari fajar sampai terbenam matahari. Jam 5 itu ini sudah dibeli, ini sudah tersedia, ini sudah banyak mengukur di rumah. Pasti kita yang akan makannya nanti. Kan kita yang beli, kita yang bawanya benar. Tapi orang miskin tidak punya apa-apa, puasa sepanjang waktu. Kenapa dia menahan dari makan dan minum? Tidak ada yang dimakan. Tidak ada tenaga, kan banyak orang cacat, kan banyak orang yang stroke, kan banyak orang yang tidak bisa berusaha. Cuma mengandalkan Pemberian orang. dari orang. Maka dengan puasa Sikap sosial. rasa empati, Simpati. menimbulkan rasa syukur, menimbulkan rasa empati. Itu sikap namanya. Jadi KI 1, KI 2 itu setelah mempelajari KI 3. Kemudian KI 3 itu pengetahuan, sementara KI 4 itu adalah keterampilan. Itu harus dilakukan. Jadi mengetahui puasa, maka puasa itu harus dilakukan. Mampu melakukan puasa sesuai dengan ketentuannya. Dilakukan. Jangan hanya pintar salat tapi tidak melakukan salat. Mengerti jamaah tapi tidak melaksanakan jamaah.
tahu Jumat tapi tidak melakukan Jumat. Itu tidak dilaksanakan KIM, Pak. Terakhir, indikator. Indikator. Indikator itu apa plan? Pencapaian. Apa itu indikator? Nah, petunjuk bahwa itu kompetensi itu sudah dicapai. Apa petunjuknya? Nah, itu makanya di sini menyebutkan, menjelaskan, menunjukkan. Nah, ini yang taksonomi. Kan ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kompetensinya itu kompetensi apa? Dapat apa? Bisa apa? Jadi, ini kapan dilakukan, dipergunakan di saat kita melakukan penilaian. Jelaskan tentang puasa. Apa yang dijelaskan? Apakah pengertiannya, atau syarat sahnya, atau waktunya, atau hukumnya? Apa yang akan dijelaskan? Itu disebut dengan indikator. Jelaskan puasa. Banyak yang dijelaskan. Kan ada indikator. Nah, silakan. Silakan, siapa yang akan menyampaikan di Zoom? Apa materi yang sudah kita bicarakan hari ini? Silakan, saya tidak akan. Itu tidak ada indikatornya. Apa yang dari puasa itu ya akan dijelaskan. Makanya itu kita lihat indikator itu persis